Assalamualaikum Ustaz Somad yang kami cintai. Kalau belum akikah, boleh nggak kita kurban? Ibu kenapa nggak pernah akikah? Ibu kenapa nggak pernah kurban? Saya belum akikah. Bapak kenapa nggak pernah setor kurban? Duit bapak kan banyak. Saya belum pernah akikah. Setiap tahun itu aja jawaban. Buka buku 33 tanya jawab kurban. Download di internet. 33 tanya jawab kurban. Abdul Somad LCMA. Saya editornya aja. Saya nulisnya aja. Itu isi kepala alumni Al-Azhar. Tanya jawab. Tidak ada hubungan antara akikah dan kurban. Akikah tanggung jawab bapak saya terhadap diri saya. Kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah tanggung jawab bapak saya terhadap diri saya. Kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Maka kalau saya dulu tidak diakikahkan, bukan tanggung jawab saya. Dan akikah hukumnya sunat, tidak wajib. Tapi yang belum anaknya diakikahkan, besok boleh akikah. Kullu mauludin raghinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Kalau cincin kita digadai, tebus. Kalau tanah kita digadai, tebus. Kalau mobil kita digadai, pinjam uang, tebus. Anak kita tergadai, tebus. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Maka itu disebut dengan akikah. Bapak ibu yang belum mengakikahkan anaknya, silakan akikah 7 hari. Nggak ada uang 7 hari, 14 hari. 14 hari nggak ada juga uang, 21 hari. Nggak juga ada uang, nggak usah tengok kalender lagi. Mau sebulan, mau setahun, 2 tahun. Ustadz, anak saya sudah semester 5 belum akikah. Akikahkan. Saya pun belum juga, istri saya belum juga, akikah rame-rame. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, boleh akikah setelah dewasa. Besok, lusa, atau karena sekarang banyak orang berkurban tidak mau akikah, tunggu bulan depan beli kambing, akikah. Tapi akikah saja, jangan mau cukur rambut. Jangan ganti nama, payah ganti paspor. Nah, oleh sebab itu akikah sedekah, akikah silakan, kurban silakan. Uangnya hanya cukup untuk 1 ekor kambing. Dia belum akikah. Besok pagi apa yang dia lakukan? Akikah atau kurban? Kurban. Karena kurban limited 4 hari. 10, 11, 12, 13. Akikah bisa lain hari. Nah, oleh sebab itu maka bagi yang belum berakikah, tidak ada halangan untuk berkurban. Jangan jadikan alasan. Bagi yang belum berakikah masa kecil, mudah-mudahan orang tuanya diampunkan Allah, tidak menjadi sebab turunnya azab, dan tidak menjadi penghalangan untuk berkurban. Silakan berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya WNI yang lama di Brunei. Setiap puasa saya pulang dan habis lebaran saya pergi lagi. Pertanyaannya, di mana saya berzakat? Kalau Idul Adha, di mana saya kurban? Mencari rezeki di Brunei Darussalam, pulang ke kampung halaman, bayar zakatnya di mana? Membayar zakat itu di tempat, dalilnya tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya di kampung tempat mereka bertempat tinggal, wa turaddu ala aghniya wa turaddu ala fuqaraihim,
diambil dari yang kaya-kaya di tempat itu, lalu diserahkan ke yang miskin di tempat itu juga. Tapi di tempat kami kerja nggak ada orang miskin lagi Pak Ustadz, maka boleh zakat itu dialihkan tidak sampai lebih dari jarak qasar salat. Qasar salat itu 89 km. Kenapa zakat orang dari Kuwait bisa ke Indonesia? Kenapa zakat orang dari Qatar kemarin dibangunkan? Kenapa zakat dari orang jauh bisa ke tempat lain? Karena tempat-tempat ini sudah dianggap mampu. Kalau orang-orang itu berzakat, maka kita alihkan ke tempat yang tidak mampu di tempat kita. Karena menurut rata-rata ini orang-orang mampu, tak lagi memerlukan. Tapi kalau di tempat kita itu ada yang tidak mampu, kita bagi prosentase. Di tempat ini 30%, di sini 70%, di sini 50%, di sini 50%. Hukum aslinya berikan di tempat yang kita bertempat tinggal berdiam. Tapi kalau di situ mampu, boleh kita bawa ke tempat yang lain. Begitulah menurut para ulama. Baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili tentang masalah membawa zakat tidak di tempat mencari nafkah. Kedua, masalah berkurban. Idul Adha pulang kampung, di mana saya berkurban? Mirip seperti zakat. Daging kurban tidak boleh dibawa lebih dari jarak qasar salat 89 km. Bekerja di Brunei Darussalam, pulang kampung naik pesawat 2-3 jam. Itu bukan cuma 89 km Pak Ustaz, sudah beribu-ribu kilometer. Bolehkah saya bawa? Maka di tempat orang mampu-mampu tak lagi perlu berkurban, dibawa ke tempat orang yang tidak mampu. Dalil itulah yang dipakai pemerintah Saudi Arabia. Makanya kurban di Saudi dibawa ke Djibouti, Afrika. Kurban dari Saudi dibawa ke Bangladesh, dikalengkan, dibuat kornet, dibagikan ke tempat yang jauh. Kenapa? Karena sebagian tempat ini menurut prediksi, karena adanya orang kaya sudah terpenuhi untuk memperoleh hewan kurban dan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin menikah. Ada pilihan gadis dan janda. Pilih yang mana Ustaz? Ada seorang sahabat Nabi menikah dengan janda. Lalu dia menghadap Nabi SAW. Nabi bertanya, kamu menikah? Iya ya Rasulullah. Istrimu gadis apa janda? Janda ya Rasulullah. Kata Nabi, hala bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak nikah sama janda? Kenapa engkau tidak nikah sama gadis? Seolah-olah Nabi berkata, kenapa engkau tidak nikah sama gadis? Kenapa engkau nikah dengan janda? Maka dari ucapan Nabi itu ulama mengambil kesimpulan lebih afdal menikah dengan gadis daripada dengan janda. Ceritanya belum selesai, tunggu dulu. Lalu dia menjawab, kata dia, ya Rasulullah, adik saya banyak. Adik saya banyak. Kalau saya nikah dengan gadis, si gadis ini tidak bisa menerima adik-adik saya. Akhirnya nanti dia kelahi. Tapi kalau saya nikah dengan janda ini, dia sudah punya anak, pikirannya sudah dewasa, maka adik-adik saya ini bisa terpelihara. Maka ada alasan. Oleh sebab itu, kalau engkau lajang, tidak ada halangan, tidak ada kekurangan apapun, afdal menikah dengan gadis. Tapi kalau engkau ada alasan seperti yang terjadi pada sahabat Nabi, maka ini bukan masalah hukum halal haram,
tapi masalah afdal tak afdal bagi yang belum, yang sudah jaga-jaga saja. Jadi jangan gara-gara ini pulang dia ke rumah nyesal aku nikah sama janda, jangan. Bagi yang belum, yang sudah jaga-jaga, boleh jadi itulah yang menghantarkanmu ke pintu surga nanti insya Allah. Yang mengaminkan semua perempuan, tak ada laki-laki. Ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, perempuan yang solehah. Bukan gadisnya, bukan jandanya, yang penting solihah. Ciri wanita solihah itu apa? Allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang bisa menolong iman suaminya. Bapak-bapak yang malam ini hadir pengajian ini, imannya ditolong. Kenapa? Karena ibu ngajak ke pengajian. Solihah, jaga dia sampai kematian memisahkan kita, my dear, my darling. Bapak-bapak yang jadi rajin ngaji, rajin dengarkan pengajian, rajin berinfak bersedekah gara-gara ibu, maka itulah perempuan tu'inu ala imanihi, menolong imannya. Jadi yang pertama itu adalah solihah. Adapun yang nomor-nomor berikutnya baru pertanyaan tadi. Saya khawatir yang nanya-nanya ini pun kadang dua-dua belum nampak. Yang gadis tak nampak, yang janda hilang. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana caranya mengkodok sholat? La kafarata laha illa dhalik. Orang yang sholatnya dulu tinggal waktu zaman belum hijrah, zaman jahiliyah, setelah akil baligh umur 12 tahun, sekarang sudah berumur 42 tahun. 12 ke 42 ada terbentang 30 tahun tidak sholat. Apakah cukup dengan istighfar? Apakah cukup dengan haji umrah? Tidak. Sholat yang lama-lama tinggal mesti diqadha. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin qadha'an, bukan qoboan, qadha'an. Saya sholat isya 4 rakaat mengganti yang lama-lama. Teknisnya Pak Ustadz, habis sholat isya sekali lagi. Habis sholat subuh besok, sholat subuh sekali lagi. Habis sholat zuhur sekali lagi. Habis sholat asar sekali lagi. Tapi jangan di masjid kalau habis asar, nanti orang bingung mazhab apa ini. Mana ada ba'diyah asar 4 rakaat? Berapa lama diqadha, berapa lama kau tinggalkan? 30 tahun Pak Ustaz, qadha 2019, lunas 2049. Kalau malaikat maut datang sebelum itu, mudah-mudahan Allah mengampuni karena sudah ada niat untuk mengganti. Sepakat 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 mazhab sepakat sholat yang lama-lama tinggal wajib diqadha. Oleh sebab itu maka yang muda-muda jangan sampai tinggal sholat, jangan sampai tinggal sholat. As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, orang meninggalkan sholat dialah peruntuh agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu itu siapa orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah fawailul lil musallin. Jaga anak-anak kita. Muru auladakum bisalah, suruh anak-anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a, umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asra, 10 tahun pukul. 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Salat. Pak Ustaz nyuruh anaknya mudah, nyuruh bapaknya payah. Padahal kewajiban sholat itu tanggung jawab bapak. Hai laki-laki,
Engkau punya tanggung jawab di pundakmu. Laki-laki yang berotot, laki-laki yang tegap, laki-laki yang gagah perkasa. Kalau kau tidak bawa anak istrimu sholat, tak ada gunanya kau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak laki-laki sekarang tidak siap mengemban tanggung jawab ini. Akhirnya dia menjadi laki-laki yang melambai. Tak siap dia menjadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki, tapi terjebak dalam perempuan. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka, ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, suami-suami, abang-abang, adik-adik, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak istrimu, naro, dari api neraka. Mudah-mudahan kita menjaga sholat anak keturunan kita insyaallah. Amin. Ustaz, puasa kan 29 atau 30 hari. Bagaimana kalau kita puasa 28 hari atau 31 hari? Yang kedua, kadang Brunei beda dengan Indonesia penetapan waktu Ramadannya Ustaz. Kita ikut yang mana? Tinggal di Amerika, misal penetapan puasa tanggal sekian Masehi, begitu 3-4 hari mau hari raya pulang ke Indonesia, dan setelah dihitung ternyata 28 hari, maka setelah Ramadan tidak ada 28, yang ada 28 itu Februari. Ramadan itu kalau tidak 28, 30 hari. Maka ini yang mengalami banyak pasti yang dari Departemen Luar Negeri, karena bekerja di berbagai negara internasional. Dari Eropa pulang ke Indonesia, tiba-tiba bertambah hari atau berkurang. Yang 28 tambah 1 hari lagi, maka barulah lengkap 29 hari. Adapun kalau dia tinggal di suatu negara, cepat puasanya, sampai ke Indonesia lama berbukanya, setelah dihitung ternyata menjadi 31 hari, maka yang 1 hari berlebih itu bernilai sunnah. Sama seperti kita sudah sholat isya tadi, tiba-tiba pulang nanti ada 1 jamaah sholat isya, bolehkah kita ikut sekali lagi? Boleh ikut. Sholat yang tadi fardu, sholat yang kedua itu sunnat. Nah, itu tentang orang yang puasanya berlebih atau berkurang. Pertanyaan kedua, tinggal di Brunei Darussalam, ikut penetapan puasa Indonesia atau penetapan puasa Makkah Al-Mukarramah? Yang diikut adalah negara tempat kita tinggal. Dalilnya mana? Dalilnya riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tinggal di Madinah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada seorang diutus dari Madinah membawa surat ke negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Ternyata setelah si tukang bawa surat tadi pulang ke Madinah, ditanya, kalian puasa di negeri Syam hari apa? Hari Jumat. Puasa di Madinah hari apa? Hari Sabtu. Menunjukkan beda tempat, beda matla, beda penampakan anak bulan. Maka yang diikut bukan Makkah, yang diikut adalah negeri tempat tinggal kita. Negara kerajaan Brunei Darussalam punya mufti mengeluarkan fatwa, maka ikut fatwa tempat kita tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz? Sekarang suara Ustaz ceramah sering dipakai untuk TikTok. Banyak ceramah Ustaz dipakai untuk TikTok. Saya sampaikan kepada para TikTok, kalian yang pakai TikTok tidak pakai jilbab, mengejek-ngejek saya, kalian cari saya di akhirat nanti. Kalian yang pakai TikTok untuk diupload ke internet, mengejek-ejek, lalu kemudian mengambil keuntungan dari situ, yang kalian ambil itu haram.
kalian makan menjadi darah daging. Tidak ada ngambil duit, tapi dibuat itu hanya untuk banyak like, hanya untuk ketawa-ketawa saja. Sudah mempermain-mainkan agama. Adapun yang TikToknya itu, TikTok terbagi dua. Satu TikTok haram, satu TikTok halal. Ada dia pakai peci, anak muda, meniru ceramah, isi pesannya baik, mengajak sholat, ngajak puasa, bagus. Tapi ada anak gadis tidak pakai jilbab, pakaiannya tidak sopan, tapi menggunakan isi ceramah hanya untuk la'ibau wa huzwa, mengejek dan mempermainkan. Maka ingatlah, kalian akan tua, kalian akan sakit, kalian akan mati, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Like and share. Nah, nanti potong share biar mereka tonton, biar ditengok. Takutnya yang itu pula di TikTok-kannya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum seorang suami yang ingin menikah lagi tapi tak mendapat restu dari istrinya? Yang dosa istri yang tidak memberi izin atau suami yang ingin memadu, Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal ketika akan hijrah, barulah dia menikah. Selama dengan Khadijah 25 tahun Nabi monogami, istri satu. 25 tahun istrinya satu. Setelah itu barulah dia poligami. Itu pun istrinya ada yang janda, suaminya perang, kalau tidak dinikahi nanti dia akan kacau ekonominya, kacau hatinya. Ada menikahi orang Yahudi, Sofiyah binti Huyai, supaya merebut hati orang Yahudi mau masuk Islam. Ada untuk melembutkan hati suatu suku, ada alasan syar'i di baliknya. Yang ingin saya sampaikan, Nabi lebih lama monogami daripada poligan. Yang kedua, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Tapi ayat itu belum titik, baca ujungnya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, fawahidah, 1 adil. Yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita itu ayat pada saat itu orang musyrik jahiliyah menganut mazhab, nama mazhabnya poligami unlimited edition. Istrinya tanpa batas. Ada yang 40, ada yang 15, ada yang 10. Maka turun ayat itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka yang 10 menceraikan 6, yang dipegang 4. Ayat itu nyuruh nambah atau membatasi? Membatasi. Pahami dengan baik. Kecuali darurat tingkat tinggi. Ada bapak yang memang luar biasa. Bapak ini pun termasuk spesies limited. 300 tenaga kuda. Sampai tak tahan lagi ibu itu. Daripada aku mati, baguslah aku carikan bang, kata dia. Saking banyaknya orang menikah, memperdulikan tidak, memperturutkan yang dia inginkan, tapi tak sesuai kemampuan dengan keinginan, maka pemerintah Republik Indonesia dengan kombinasi hukum Islam, namanya kompilasi hukum Islam, dibuatlah aturan tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama.
Maka ibu jangan pernah takut, bu. Jangan takut, jangan cemas. Tidak akan mungkin dia bisa menikah kalau tak ada izin materai 6.000 tanda tangan ibu. Selama izin materai tanda tangan tak turun, tak akan mungkin dia bisa menikah. Takbir. Makanya ibu sebelum tidur malam, kalau nampak di dekat-dekat tempat tidur itu ada kertas, materai, waspadalah. Mana tahu pas kita sedang tidur begini kan ya. Itu bisa dihukum pidana. Kenapa demikian? Kompilasi hukum Islam, hukum negara, hukum Islam dikompilasikan, keluarlah peraturan. Tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Jadi ibu jangan takut, sudah saya sebutkan undang-undang negara. Wallahu a'lam bishawab. Setelah saya sampaikan ini bapak mulai takut. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana caranya zakat profesi? Saya nggak paham Ustaz. Selama ini sering dengar saja Ustaz. Zakat profesi ini mesti ditulis. Saya tulis di sini, nanti ambil foto share. Baru wajib zakat kalau punya duit 85 gram emas. 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Dah 85 gram kali 500.000 42.500.000 setahun. Jadi kalau bapak ibu mau ngitung gaji bagi 12, 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Siapa yang berpenghasilan, saya tak sebut gaji, karena ada orang yang gajinya 2 juta tapi penghasilannya 20 juta karena banyak, entah uang-uang apa namanya, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk. Kumpulkan semua komplit, hitung. Kalau dia 1 bulan di atas 3.600.000 kena 4 juta Pak Ustadz, 2,5%. Berapa zakatnya? 2,5%. Jadi berapa tuh Pak Ustadz? 1.025.000, 4 juta 100.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000. Saya Pak Ustadz gaji saya 100 juta, 2,5 juta. Gaji saya 1 bulan 1 miliar Pak Ustadz, 25 juta. Jadi keluarkanlah. Bagusnya saya keluarkan sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustadz? Bagus setiap bulan. Makanya zakat potong atas. Di kabupaten kota di Indonesia, bupati tanda tangan zakat potong atas. Karena kalau nanti tunggu setahun payah. Berapa gajimu? Berapa pendapatanmu? 4 juta. Keluar 100.000, 100.000. Kalau sudah 1.200.000 setannya banyak. Oleh sebab itu maka ini panduannya. Ini angka-angkanya saya tinggalkan. 45 gram kali 500.000, 42.500.000 bagi 12. Patokannya harga emas. Jangan lupa 85 gram. 85. Harga emas boleh berubah. Keluar 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang tak berkenan di hati adalah bagian dari kekhilafan, kesalahan hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Mudah-mudahan ini menjadi nilai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa di akhir majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat kami malam ini, niat yang baik-baik. Mudah-mudahan yang anaknya di pondok pesantren dijadikan Allah anak penghafal Quran. Mudah-mudahan yang diuji Allah dengan penyakit diberikan kesabaran. Yang diberikan Allah amanah-amanah mudahan bisa dijaga menjadi nilai amal soleh. Dilapangkan segala pintu rezeki, dijauhkan dari segala musibah. Ala hadhihi niyah, untuk niat baik ini. Al-Fatihah. Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang-barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6: ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Masih tahu? Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah. Nanti keluarlah teh bawa mandi. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, Dek, ya, tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang membawa teh tadi? Saya nggak ngelihat Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Bisa Pak. Besok datang. Tengok jelas-jelas ya. Aku ngundang kau tujuannya mau nengok keponakanku itu. Bodoh kali kau. Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai ternanti-nanti. Itu gimana? Bisa Pak, selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadi loh Pak. Dah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa disedihkan? Alah perempuan macam laki-laki macam itu.
Banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punyaku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu takkan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, memasuk. Jangan cuma kau tengok aja menganga. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana deh? Saya serahkan sama Allah. Kalau memang jodoh nggak akan kemana, takkan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Nah, oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang, indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Bada atau Bada LNG, Masjid Al-Kausar. Nah, terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok ada bang. Nah, itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Ditangkap hansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Bada. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Papua, nikah langsung. Terus kok jadi kami? Ya lama-lama mak kau cantik juga tengok. Aduh. Jika di Bontang sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, BSM, apakah kita masih boleh menabung di bank konvensional? Tidak ada alasan. Besok pulang dari kantor atau pas jam, ambil cuti sebentar 1 jam, izin, ambil tarik, beralihlah ke bank Kaltim Tara Syariah. Takbir. Ustadz dikasih berapa sama bank Kaltim Tara? Tidak pernah jumpa, tidak pernah ada tegur sapa, tapi saya membawa spirit syariah kemana-mana pun saya selalu sampaikan itu. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, amalmu kalau mau tidak putus setelah kematian. Robah bank Kaltim Tara menjadi bank syariah. Takbir. Mengalir pahalanya Pak. Memangnya kau jadi bupati, wali kota, gubernur berapa lama? Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang nyoblos. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Habis itu pensiun, stroke, stres, mati. Apa yang kekal abadi? Tuh amalmu. Buatkan perda zakat, keluarkan orang dari konvensional, maka setelah kau mati macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dulu kau punya jabatan disambut orang pakai baliho, disambut pakai umbul-umbul, dibukakan pintu. Sekarang menengok pun orang tak mau, akhirnya kau depresi, stres, batuk, mati. Sekarang banyak golongan yang mengaku dirinya yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masjidnya pun khusus untuk kelompoknya saja. Padahal di sampingnya ada masjid yang sudah lama dibangun masyarakat.
Apakah benar Rasulullah mengajarkan cara beragama seperti ini? Tidak. Kita semua yang bersyahadat mengikut sunnah Rasulullah, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini semuanya ahlus sunnah, karena kita mengikut sunnah menutup aurat, kita mengikut sunnah kita sholat berjamaah, kita mengikut sunnah. Adapun perkara yang remeh-temeh, sepele-sepele, jangan kelahi hanya masalah sepele, kelahi masalah bulu. Yang sudah punya ada jenggot, lanjutkan jenggotmu panjang. Yang tak ada jenggot, beli itu obat. Jangan kelahi masalah bulu. Ini yang gak suka jenggot, ngejek yang jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing. Tentu yang berjenggot sakit hati. Aku berjenggot kambing, ya. Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini kan masalah sepele, masalah Islam mengatur. Oleh sebab itu jangan kelahi. Kelahi hanya masalah kaki celana. Yang udah motong kaki celana, ya nggak apa-apa. Yang disambung lagi ke bawah. Ini masalah khilafiyah. Jangan diajak yang udah motong. Aku nampaknya ente sejak hijrah ini tambah tinggi nampaknya. Sudah sakit hati. Bagus dia potong kaki celana supaya tidak nginjak tai ayam. Tapi yang kaki tertutup begini, jangan bilang nanti jumpa sama orang. Dulu kita jumpa sama orang salaman, sekarang ada yang neraka. Anjar Rasulullah khuyala. Kalau mata kakinya tertutup, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam As-Suyuti. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Saqar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Mafahim Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah. Masalah usolli, masalah enggak usolli fardhul asli. Yang satu enggak pakai usolli. Akhirnya kelahi. Antara usolli enggak usolli kelahi. Yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka di Masjid Al-Kautsar kelahi? Gara-gara usolli. Untung kita enggak ke masjid. Mari kita jaga persatuan. Maka judulnya Masya Allah, Ukhuwah Islamiyah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Persis, kita semua saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengatakan ternyata setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi ke-26, itu bukan saudara kita, itu harus diajak masuk Islam lagi dalam syahadat. Karena la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini nabi yang terakhir, Ahmad. Oh, jadi kalau namanya ada dalam Quran berarti dia nabi. Iya, berarti ada nabi yang ke-27. Siapa dia? Rasulullah. Ini dia Iza ja'a ke-27. Berarti ada nabi yang ke-28. Ini yang terakhir. Ini ayatnya Qul huwallahu ahad Allahu. Ini dia. Orang-orang yang nyeleneh ini jangan dilawan, kerjain aja. Nabi ke-28. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti pengakuan Ustaz Somad dimontang. Nabi ke-28. Ini potong-potong video ini. Makanya tonton video dari awal sampai akhir. Lihat video aslinya. Jangan lupa subscribe. Kertas lahir
Pak Ustadz, kami sudah 8 tahun menikah, alhamdulillah, tapi belum diberikan anak. Na'udzubillah. Tolong minta didoakan agar cepat dikasih keturunan yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Tidak. Ustaz Somad, saya menikah sudah 8 tahun tidak punya anak, tapi terakhir sekarang punya anak. Kenapa? Rupanya diganggu jin, masuk jin ke dalam perut rahim, sehingga sperma dengan sel ovum tidak pernah bertemu, dihalangi oleh jin. Kisah nyata teman kaya Polri, akhirnya setelah diruqyah di Jalan Sumatera, Riau Pekanbaru bersama Ustaz Saifullah, walau di Kalimantan cari ustaz-ustaz yang bisa ruqyah, akhirnya jinnya pergi kabur, akhirnya hamil, sekarang punya anak. Malah sekarang batuk aja hamil di sini. Betul, hamil. Oleh sebab itu maka sudah divonis tidak mungkin hamil. Ibrahim, itu istrimu tidak mungkin hamil, Ibrahim. Kenapa? Aqimah, karena dia mandul. Siapa nama perempuan itu? Sarah. Sarah sudah divonis, semua perempuan berkata Sarah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka cabang, menikah dengan Hajar. Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Umur Ibrahim 86 tahun, lahirlah anak bernama Ismail. 13 tahun setelah itu, umur Ismail 13, umur Ibrahim 99 tahun. Istri yang divonis mandul, mengandung. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat buka cabang. Ternyata toko lama laku juga. Makanya Bu, nanti kalau bapak ngomong, Mas, nampaknya bapak harus buka cabang. Ingat, ternyata setelah 13 tahun Sarah juga mengandung, Pak. Jadi gimana? Kita tunggu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu maka apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Kadang sakit hati saya, Pak Ustaz. Saya sudah nikah 8 tahun gak ada anak. Kawan saya nikah Januari, April punya anak. Di mana keadilan Allah, Pak Ustaz? Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau munajat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud 8 rakaat, usolli sunnatal witir 3 rakaat, usolli sunnatal hajat, hajat ingin punya anak, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bi surat Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bi jahi Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Karena kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah sakit, susah paham, maka dimudahkan Allah. Maka baca Yasin tiap malam. Bapak Ibu sholat tahajud usaha, katanya minum jus apa itu, jus kacang hijau, katanya makan korma. Saya tengok jamaah umroh beli korma muda, beli korma muda. Saya nggak paham ini apa betul apa tidak. Lalu saya tanya sama yang jual itu, apa betul? Katanya aku pun tak punya anak. Ternyata orang ini sugesti aja, ikut-ikutan. Teman saya lama tak punya anak, ambil cuti 1 bulan ke Kairo, makan minum, ngaji, makan minum, punya anak. Rupanya selama ini sperma terganggu oleh WhatsApp. Handphone masuk kantong, signalnya terganggu. Akhirnya sperma itu lemah, nggak kuat dia berenang. Makanya makan banyak, makan. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar, ada
usaha, ada doa dan tawakal. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh dan